Halo, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang taksonomi tumbuhan. Dan sebagai contohnya, nanti kita akan menelusuri tingkatan taksonomi pada tanaman padi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui asal-usul kata taksonomi. Jadi seperti yang kita ketahui, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos, di mana taksis itu memiliki arti penyusunan atau pengelompokan dan nomos memiliki arti aturan. Jadi taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan aturan tertentu. Nah, ini adalah foto seorang tokoh taksonomi modern dari bangsa Swedia, namanya Carolus Linnaeus. Selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi tumbuhan. Berdasarkan ilmu taksonomi, tumbuhan diklasifikasikan dari tingkatan persamaan terbesar sampai terkecil, mulai dari kingdom sampai tingkat spesies. Oke, sekarang kita bahas dulu apa itu kingdom. Kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi. Yang pertama ada Animalia. Pada kingdom Animalia ini yaitu seluruh hewan multiseluler. Yang kedua ada Monera atau Prokaryot. Untuk kingdom ini yaitu semua keluarga bakteri dan alga biru hijau. Yang ketiga ada Fungi. Untuk fungi ada keluarga lumut, jamur, dan ragi. Yang keempat ada plante, yaitu seluruh tanaman atau tumbuhan. Yang kelima ada protista, yaitu amoeba, chlorella, dan plasmodium. Selanjutnya mari kita mulai penelusurannya. Setelah tadi kita mengetahui apa itu kingdom beserta klasifikasinya, langkah selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu untuk jenis klasifikasi apa yang mau kita telusuri. Apakah tentang hama atau penyakit tanaman, atau gulma, atau yang lainnya. Nah, kalau penelusuran tentang hama pada tanaman, berarti kita bisa masuk ke kingdom Animalia. Dan kalau penelusuran tentang penyakit tanaman, kita bisa masuk pada kingdom Fungi dan Monera atau Prokaryot. Kemudian untuk cara penelusurannya, kita bisa melihat dari persamaan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Dan kali ini kita akan mengambil contoh penelusuran pada tanaman padi. Dari klasifikasi kingdom tadi, tanaman padi masuk dalam kingdom plante. Karena tanaman padi dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang masuk dalam klasifikasi kingdom plante. Di antaranya multiseluler, yaitu mempunyai banyak sel. Yang kedua, autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya ya. Nah, untuk tanaman padi ini dia tidak memiliki ciri-ciri seperti pada klasifikasi kingdom yang lainnya, seperti kingdom Animalia contohnya. Meskipun tanaman padi juga memiliki banyak sel, tapi tanaman padi mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Sementara pada kingdom Animalia, dia tidak memiliki kemampuan itu. Begitu juga dengan klasifikasi kingdom yang lainnya. Sehingga tanaman padi masuk dalam klasifikasi kingdom plante. Kemudian setelah masuk dalam kingdom plante, kita
klasifikasikan lagi berdasarkan divisinya, dimana untuk divisi dari Kingdom Plantae itu ada 3 macam, yaitu divisi spermatopita atau tumbuhan berbiji, yang kedua divisi bryophyta atau tumbuhan lumut, yang ketiga divisi pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman padi masuk ke dalam tumbuhan berbiji. Jadi divisi dari tanaman padi masuk ke dalam divisi spermatopita. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi berikutnya, yaitu kelas. Sebenarnya ada banyak klasifikasi kelas pada tumbuhan, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah klasifikasi kelas dari tanaman padi. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa tanaman padi masuk ke dalam divisi spermatopita. Nah, untuk divisi spermatopita itu sendiri terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae atau berbiji tertutup. Untuk tanaman padi, karena dia memiliki ciri-ciri tumbuhan yang ada pada subdivisi Angiospermae, maka tanaman padi diklasifikasikan ke dalam kelompok tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup. Jadi sebelum kita masuk ke tingkatan kelas, kita sederhanakan dulu pada subdivisinya. Setelah kita kelompokkan tanaman padi berdasarkan subdivisinya, kita bisa mengklasifikasikan tingkat di bawahnya lagi, yaitu berdasarkan kelasnya. Untuk divisi Angiospermae, dia memiliki 2 kelas, yaitu dikotil atau Dicotyledonea dan monokotil atau Monocotyledonea, di mana dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2, sedangkan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping tunggal. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk tanaman padi dia memiliki ciri-ciri tumbuhan berkeping tunggal, sehingga tanaman padi masuk pada kelas monokotil atau Monocotyledonea. Kemudian setelah kita ketahui kelas dari tanaman padi, berikutnya kita akan masuk ke tingkatan di bawahnya kelas, yaitu ordo atau bangsa. Untuk tumbuhan berkeping 1 ini, selain dia memiliki ciri-ciri, juga memiliki beberapa pembagian klasifikasi. Di antaranya ada Glumiflorae atau Poales, yaitu tumbuhan yang bunganya mempunyai gluma atau pelindung. Nah, maksud dari gluma itu, pada anggota bangsa padi-padian atau Poales, daun pelindung yang mengapit floret diistilahkan dengan gluma, sehingga Poaceae dikenal juga sebagai Glumiflorae atau bunga dengan gluma. Yang kedua, Principes, yaitu tumbuhan yang kebanyakan daunnya besar atau lebar. Nah, ini seperti pada pohon kelapa. Kemudian yang ketiga, Farinosae, yaitu tumbuhan yang memiliki ciri-ciri berupa bakal buah majemuk. Ini seperti pada tanaman buah nanas. Dari klasifikasi ordo tersebut, maka tanaman padi memiliki ciri-ciri tumbuhan sesuai dengan ordo Glumiflorae atau Poales. Selanjutnya, tanaman padi ini masuk pada famili atau keluarga tumbuhan yang mana? Mari kita akan cari tahu itu. Nah, untuk tumbuhan padi sendiri, dia memiliki beberapa famili, yaitu Gramineae atau Poaceae dan Ciberaceae. Setelah kita lihat ciri-cirinya pada tanaman padi dan dia juga merupakan tanaman yang paling penting secara ekonomi,
maka padi masuk ke dalam famili Gramineae. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan tingkatan taksonomi padi dari kingdom hingga famili. Selanjutnya kita akan mencari genus dan spesiesnya. Setelah diklasifikasikan berdasarkan familinya, berikutnya kita akan mengklasifikasikan ke tingkatan di bawahnya lagi, di mana famili Gramineae memiliki 12 subfamili, yaitu Amonocloideae, Aristidoideae, Arundinoideae, dan salah satunya ada Ehrhartoideae atau Oryzoideae. Nah, dari nama-nama subfamili tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat tanaman padi masuk pada subfamili yang mana. Karena tanaman padi merupakan tanaman sereal utama termasuk beras, maka tanaman padi diklasifikasikan ke dalam subfamili Ehrhartoideae atau Oryzoideae. Selanjutnya kita akan mencari tingkat di bawahnya lagi, yaitu tribus. Pada subfamili Oryzoideae, dia memiliki 4 turunan, yaitu Streptogina dan Ehrharteae, Phyllorachidae, Oryzae. Setelah kita lihat ciri-cirinya, untuk tanaman padi masuk pada tribus Oryzae. Kemudian kita akan melanjutkan ke penelusuran di bawahnya lagi, di mana tribus Oryzae memiliki 2 turunan lagi, yaitu Oryzinae, tanaman padi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua Zizaninae, yaitu tanaman padi liar. Nah, untuk tanaman padi masuk pada subtribus Oryzinae. Setelah kita menemukan tingkatan famili tanaman padi yang paling sederhana, maka kita bisa kembali melanjutkan ke penelusuran tingkat genus. Untuk subtribus Oryzinae memiliki 4 genus, yaitu Lersia sw, Meltapurnia Kun, Oryza L, Prospitocloa square. Setelah kita lihat ciri-cirinya, maka tanaman padi masuk pada genus Oryza L. Selanjutnya untuk penelusuran yang terakhir, yaitu tingkat spesies. Nah, untuk genus Oryza memiliki 2 spesies, yaitu Oryza sativa dan Oryza glabirima. Di mana spesies Oryza sativa ini yang paling banyak saat ini kita konsumsi. Bisa juga disebut dengan beras Asia. Sedangkan Oryza glabirima adalah spesies yang paling dekat dengan Oryza sativa. Untuk tanaman dan butir malainya sama persis dengan Oryza sativa. Hanya saja pada spesies ini lebih tahan dengan kondisi kekeringan dan asam. Sedangkan untuk rasa berasnya agak sedikit pedas. Bisa juga disebut dengan beras Afrika. Dan di sebagian daerah negara Afrika masih ada yang menanam spesies ini. Dari keterangan 2 spesies itu, tanaman padi yang saat ini kita konsumsi masuk pada spesies Oryza sativa. Sekian, semoga materi ini bermanfaat bagi kita dan bisa mengulas pengetahuan kita. Mohon kritik dan saran dan dukungannya juga. Terima kasih.